Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Dalam sekejap, sosok Jiu Ying bergerak, tepat ketika Xiao Yan masih khawatir dengan kecepatan Jiu Ying. Saat berikutnya, dia hanya merasakan dorongan kuat ke belakang, sehingga Xiao Yan segera menggunakan kekuatannya sendiri, untuk menstabilkan tubuhnya. Itu terlihat seperti tubuh yang besar, tetapi kecepatannya sangat cepat, dan seluruh air laut mendidih untuk itu ketika dijarah dengan kejam. Jiu Ying membawa Xiao Yan dan tersapu menuju wilayah kutub utara jurang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat ketika Jiu Ying dan Xiao Yan pergi, Bing Yuntu dan Wu Zhan muncul di dasar laut, tetapi ketika mereka tiba, Xiao Yan menghilang. Masih ada sisa nafas. Sepertinya belum lama dia pergi. Selain dia, masih ada nafas Jiu Ying. Bukankah Jiu Ying harus menelannya? Diam-diam dia senang, tapi juga khawatir, yang sangat kontradiktif. Diam-diam dia senang bahwa dia sangat berharap Xiao Yan akan ditelan oleh Jiu Ying, tetapi dia khawatir setelah Xiao Yan meninggal di sini, permaisuri akan menyalahkannya. Di bawah pencegahan permaisuri, Bing Yuntu hanya bisa terus mencarinya. Xiao Yan. Meskipun Bing Yuntu mengatakan bahwa Wu Zhan tidak akan diizinkan untuk naik, dia akhirnya melunakkan hatinya dan terus mencari Xiao Yan dengan Wu Zhan. Di bagian utara jurang, ada gemuruh-gemuruh di kehampaan di sini jelas, ada kekuatan guntur di sini. Dari waktu ke waktu, guntur menyerang air laut, memicu ribuan gelombang bergelombang, dan di bawah pemandangan apokaliptik ini, sesosok duduk bersila, dan sosok ini diambil oleh jiwa Cimi. Pergi ke klon dewa asli. Percaya bahwa aku telah pergi dari sini. Cimi bergumam dalam jiwanya, duduk bersila di kompas emas. Faktanya, ketika Xiao Yan merebut klon Soul Devouring, dia seharusnya menemukan sesuatu yang aneh. Ketika dia mengingat betapa kuatnya jiwa Cimi ketika dia merebut klon dewa yang asli, itu adalah Zun dan Zun Sang yang jahat bersama-sama mengambil tindakan, untuk menekannya Xiao Yan hanya mendapatkan klon dewa asli. Meskipun Xiao Yan pada saat itu baru saja memperoleh kekuatan untuk merebut rumah yang diberikan oleh Raja Jahat, kekuatan perampasan rumah yang ditunjukkan oleh jiwa Cimi sangat kuat. Jika dilihat sekarang, klon pemakan jiwa adalah pelepasan yang disengaja dari air oleh jiwa Cimi. Satu-satunya hal adalah membiarkan Xiao Yan mengendurkan kewaspadaannya. Akhirnya, dalam ledakan itu, ketika dewa dan avatar dewa asli dipisahkan, kekuatan sebenarnya dari jiwa Cimi terungkap. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan menyadarinya, dia menemukan bahwa avatar dewa asli sudah ada, diambil oleh jiwa Cimi. Ketika Xiao Yan memikirkan kembali dengan hati-hati, dia menyadari bahwa, pada kenyataannya, jiwa Cimi sudah penuh dengan kekurangan, dan masalahnya telah sampai pada titik ini, dan kecerobohan Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan itu, dan Xiao Yan membayar mahal harga untuk itu. Sekarang jika Anda ingin mengambil kembali klon dewa asli, saya khawatir kesulitannya tidak akan lebih mudah daripada pertama kali mengambil klon dewa asli. Tentu saja, sekarang ada Jiu Ying untuk membantu. Jika Anda dapat langsung menelan jiwa dari Cimi, itu yang terbaik. Tempat ini adalah tempat paling berbahaya di jurang kutub. Karena guntur yang penuh dengan kekuatan penghancur yang ekstrim, hampir tidak ada yang akan datang ke sini, sehingga jiwa Cimi akan memilih untuk datang ke sini untuk bersembunyi. Mayat Yuan Shen bintang 5 mengandung kekuatan bintang yang agung. Jika semua kekuatan bintang ini dapat diperoleh dengan daging Yuan Shen ini, itu mungkin tidak dapat mencapai Yuan Shen bintang 5, tetapi setidaknya menembus hanya 3 bintang seharusnya tidak menjadi masalah. Cimi Sol dia bergumam bahwa itu bisa saja pergi begitu saja, tetapi dia masih tidak melepaskan kekuatan bintang agung yang terkandung dalam mayat dewa primordial bintang 5. Bagaimanapun, kekuatan bintang ini telah disempurnakan oleh Yuan Shen bintang 5, dan dapat langsung diserap dengan memasok mereka. Jika Anda ingin merebutnya dari bintang-bintang, Anda pasti harus bertarung. Jelas, jenis siap pakai ini lebih aman. Orang ini seharusnya tidak tahu bagaimana Yuan Shen berkultivasi, dan butuh beberapa tahun baginya untuk mengambil rumahnya, dan dia membiarkannya menerobos ke 1 bintang. Ketika tubuh yang sangat berbakat jatuh ke tangannya, itu hanyalah sebuah pemborosan hidup. Itu tidak akan bertahan 10.000 tahun, saya pasti akan dapat membuat terobosan ini ke Yuan Shen bintang 5, dan kemudian saya bisa berjalan menyamping di dunia nyata Suanyin ini. Petik 2. Jiwa Cimi mendengus dingin, setelah mendapatkan klon Yuan Shen, dia secara alami tidak lupa untuk mencuci Xiao Yan, setelah semua ketika Yuan Shen diambil alih oleh Xiao Yan, dengan cepat menghapus ingatannya, jadi Xiao Yan tidak belajar banyak dari jiwanya. Tapi sebenarnya, Xiao Yan tidak tahu metode kultivasi Yuan Shen, setidaknya dia tahu bahwa promosi membutuhkan kekuatan bintang, tetapi setelah keluar dari dunia yang luas, klon Yuan Shen disegel di Zichen Void Spirit Pagoda untuk waktu yang lama, sampai nanti untuk mendapatkan kembali kendali. Oleh karena itu,
Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan klon dewa asli. Menerobos dewa asli bintang 1 hanya dicapai setelah dia datang ke dunia nyata Suanyin. Setelah ditangkap oleh jiwa Cimi, itu menyerap bintang-bintang dewa asli bintang 5 dengan kecepatan yang sangat cepat, kekuatan Yuan Shen sekali lagi membuat tubuh Yuan Shen menerobos menjadi 2 bintang. Tunggu lagi. Setelah dia pergi, dia harus menyerap semua kekuatan bintang-bintang dewa primordial bintang 5, sehingga aku layak atas usaha kerasku untuk menyimpannya di sini, dan aku menunggu hari ini. Jika bukan karena anak ini yang membawanya ke sini, aku khawatir tubuh dewa asli juga akan binasa bersama dengan dunia yang luas. Terima kasih padanya, hehe, tetapi pada akhirnya, tubuh ini milik untuk saya. Jiwa Cimi duduk bersila di kompas emas, tanpa tergesa-gesa, menunggu dengan tenang. Disimpulkan bahwa Xiao Yan pasti akan pergi setelah memastikan bahwa ia telah pergi, dan itu tidak akan memakan banyak waktu. Void Crack seharusnya bisa menakuti dia. Sejauh tidak ada kekurangan, bahkan jika dia tahu, dia pasti tidak akan tahu bahwa aku ada di sini. Jiwa Cimi penuh percaya diri, bagaimanapun tidak bisa meremehkan kekuatan Dewa Xiao Yan. Itu hanya dewa yang bertarung, bahkan jika Anda memberikan klon yang melahap jiwa, jadi apa, itu tidak dapat dibandingkan dengan klon dewa asli bintang 2. Saya awalnya ingin membiarkannya menyerap kekuatan bintang-bintang dewa primordial bintang 5. Begitu kekuatan klon melebihi dewa terlalu banyak, kemungkinan serangan balik akan sangat tinggi. Saya tidak pernah berpikir bahwa anak ini akan melakukannya, cari tahu. Untungnya, saya sudah siap. Jiwa Cimi bergumam, rencana pertamanya adalah membiarkan Xiao Yan menyerap kekuatan bintang-bintang dewa asli bintang 5, sehingga kekuatan klon dewa asli jauh melampaui bawah dari dewa, sehingga jiwa Cimi masih bisa dengan mudah keluar dari tangan Xiao Yan ambil klon dewa asli. Tanpa diduga, Xiao Yan mengetahuinya, tetapi meskipun perkembangan masalah itu tidak ada dalam rencana jiwa Cimi, itu berada dalam kendalinya. Dia masih dengan sabar mencari peluang untuk secara paksa merebut klon dewa asli. Haha, anak ini pasti sedang terburu-buru, dan dia seharusnya melihat sekeliling seperti orang gila sekarang. Memikirkan hal ini, jiwa Cimi terasa sangat segar, dan sepertinya menikmati perasaan Xiao Yan dipermainkan dengan tepuk tangan olehnya. Jiwa Cimi tidak menemukan bahwa di belakangnya, bayangan hitam besar perlahan naik dari laut. Anda dapat menebaknya dengan baik, saya memang mencari Anda dengan tergesa-gesa, tetapi tampaknya keberuntungan tampaknya baik, Anda ditemukan oleh saya, keterampilan petak umpet Anda tampaknya tidak terlalu bagus. Saat itu, sebuah suara yang membuat jiwa Cimi merasa bahwa rambut dingin yang sedang berdiri tegak keluar perlahan di belakangnya. Ketika jiwa Cimi mendengar suara ini, dia hanya merasa bahwa semut yang tak terhitung jumlahnya telah merangkak di atas kulit kepalanya. Ketika dia berbalik, kepala 9 bayi dan 9 ular sanca raksasa telah muncul di sampingnya. Jiwa Cimi tiba-tiba berdiri, dan tubuhnya langsung melesat ke belakang dengan cepat, tetapi saat dia bergerak, dia menabrak sesuatu yang keras di belakangnya, dan ketika dia menoleh, ular piton Jiuying yang besar menghalanginya. Apa yang tidak pernah diharapkan oleh jiwa Cimi adalah bahwa Xiao Yan benar-benar meminta bantuan Jiuying. Ini adalah satu-satunya kesalahan perhitungan jiwa Cimi. Bagaimanapun, ia berpikir bahwa Xiao Yan tidak dapat mengundang Jiuying, dan itu bahkan lebih luar biasa pada saat ini. Hanya melihat sosok Xiao Yan masih duduk di atas kepala Jiuying. Jiuying, aku telah mengorbankan jiwa untukmu sebelumnya, dan kamu berjanji padaku untuk menyingkirkannya dan tidak menepati janjimu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Jiwa Cimi menunjukkan kepanikan di mata, darah Yuan Shen sangat kuat, tetapi saat ini klon Yuan Shen ini hanya mencapai Yuan Shen bintang 2, dan sama sekali bukan tandingan Jiuying. Selain itu, jiwa Cimi tahu dengan jelas bahwa jiwanya memiliki godaan yang kuat untuk Jiuying, jiwa itu dapat digambarkan sebagai didambakan. Aku selalu menepati janjiku. Apa yang kamu katakan itu salah. Aku tidak tahu sama sekali, dan aku tidak mengenalmu. Jika aku memfitnahmu, aku akan menelanmu sekarang juga. Jawab Jiuying langsung dan agresif, menghadap Jiuying. Penolakan akun, jiwa Cimi tidak membantah lagi. Tidak hanya yang kuat dihormati, tetapi yang kuat memiliki hak akhir untuk menafsirkan setiap ucapan. Terserah Jiuying untuk mengakuinya atau tidak. Adapun jiwa Cimi, hanya bisa pasrah. Jika berani membantah Jiu lagi bayi, diperkirakan saat berikutnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Tubuh Yuan Shen awalnya milikku, kamu milik perampok. Jiwa Cimi sepertinya mengira dia akan hancur, dan meraung pada Xiao Yan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, jika kamu benar-benar ingin mengatakannya, tubuh asli dewa asli ini bukan milikmu atau aku. Dalam hal perampok, kamu adalah perampok pertama, dan aku hanya akan mengambilnya dari perampok lagi. Jadi kamu adalah perampok yang sebenarnya. Xiao Yan santai dan tersenyum sedikit. Jiwa Cimi sangat menyesal,
jadi dia seharusnya tidak serakah akan kekuatan bintang yang terkandung dalam mayat Dewa Primordial Bintang 5. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah pergi dari sini dengan kompas emas, dan itu tidak akan ditangkap oleh Xiao Yan. Setelah jiwa Cimi merebut tubuh dewa asli, dia secara alami tidak takut pada Xiao Yan, tetapi dia takut pada Jiu Ying yang kuat. Anda harus tahu bahwa ketika jiwa Cimi datang ke sini, Jiu Ying sudah ada di sini, dan itu bahkan lebih kuat dalam hal kekuatan, tak terduga. Selama Jiu Ying ingin membunuhnya, dia tidak akan punya cara untuk hidup, dan sekarang dia sudah mati. Kamu tercela dan tak tahu malu. Jiwa Cimi mengutuk. Kamu sangat membenci. Menghadapi penyalahgunaan jiwa Cimi, Xiao Yan tampak sangat acuh tak acuh dan membiarkannya disalahgunakan. Jangan khawatir, kamu berbicara perlahan, jangan marah. Xiao Yan tersenyum, inilah yang didengar Xiao Yan dari jiwa Cimi yang bergumam sendirian setelah mendekat, dan sekarang dia mengembalikannya apa adanya. Gas jiwa Cimi hampir tidak memuntahkan seteguk darah tua, dan kemudian wajahnya sangat suram, di bawah 9 bayi yang kuat, tidak ada sarana atau harta, dan tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Oke, kalau begitu, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan tubuh ini, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Jiwa Cimi berbicara, dan suaranya yang marah terdengar. Jelas, dia berencana untuk meledakkan klon dewa asli jika dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Ini masalah besar. 100. Jiwa Cimi benar-benar siap untuk memecahkan jaring, dan kekuatan ledakan klon Yuan Shen jelas tidak kecil, bahkan Jiu Ying tidak berani menolaknya, bagaimanapun, itu adalah tubuh abadi. Tidak sebagus teratai api Furious Buddha, tetapi jika kekuatannya sangat dekat, itu cukup ganas. Tepat ketika jiwa Cimi hendak meledak, jiwa domain Xiao Yan adalah yang pertama menekannya. Tentu saja, akan sulit bagi jiwa domain Dewa Xiao Yan untuk menghentikannya, tapi ada juga gigitan yang telah pencegah mutlak terhadap dampak jiwa, klon jiwa. Puluhan ribu jiwa melonjak keluar dari klon pemakan jiwa, berubah menjadi kabut hitam yang mengepul, dan diselimuti langsung menuju klon dewa asli, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi jiwa Cimi. Tidak hanya itu, Jiu Ying juga sepertinya merasakan ancaman, ketiga kepala itu menggerakkan tubuh piton dan tiba-tiba membuka mulut besar cekungan darah, dan raungan tajam keluar dari mulutnya, yang langsung mengejutkan jiwanya. Kejutan pada jiwa Cimi dalam banyak hal, yang terakhir juga sangat terpengaruh segera, dan pada saat ini bahkan kehilangan kendali atas avatar dewa asli. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak akan melepaskannya. Kekuatan menyerah adalah mengalir ke klon dewa asli. Kali ini tidak ada Xie Zun dan tidak ada Zun, tetapi jiwa Cimi saat ini tidak sepenuhnya berakar pada klon dewa asli. Meskipun tidak ada bantuan dari Xie Zun dan Zun, klon pemakan jiwa milik Xiao Yan, maka ini dapat memiliki efek jera yang besar pada jiwa Cimi. Xiao Yan pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih avatar dewa asli. Avatar dewa asli telah menjadi Xiao Yan selama ribuan tahun, jadi dalam hal kecocokan, itu telah lama melampaui jiwa Cimi. Kekuatan untuk merebut rumah segera menyebar di antara klon Yuan Shen, tetapi jelas Xiao Yan juga merasakannya, jiwa Cimi ini juga memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut rumah, yang membuktikan bahwa klon Soul Eater sepenuhnya adalah niat Cimi. Jiwa pelepasan air memberi Xiao Yan ilusi bahwa dia lemah. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan klan Cimi untuk bertahan hidup, dan itu sangat kuat sehingga tidak diragukan lagi bahwa Xiao Yan sekali lagi meluncurkan putaran kompetisi dengannya sehingga hanya mereka yang dapat bersaing satu sama lain. Bakat yang kuambil juga delusi untuk menyaingi klan Cimi asliku. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan tubuh ini hari ini, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Kamu memang di luar dugaanku, tapi kamu dan aku tidak. Liangzi di antara keduanya telah terbentuk, dan ketika dunia Sengsi Anda menyerang, itu akan menjadi kematian Anda. Jiwa Cimi juga merasakan kehendak Xiao Yan di tubuh dewa asli, dan dia mengancam Xiao Yan dengan suara yang dalam. Xiao Yan tidak tahu berapa banyak klon jiwa Cimi yang ada, tetapi dengan strategi di balik tata letak jiwa Cimi, mungkin bukan masalah besar untuk mengatakan ini.